Untuk membahas mengenai pergerakan saham hari ini, kita terhubung dengan Direktur Anugrah Mega Investama, Hans Kueh. Selamat pagi, Mas Hans. Ya, selamat pagi, Pak. Ini kalau kita melihat pergerakan saham selama 3 hari kemarin ditutup di zona merah dan di pagi hari ini kita lihat juga nampaknya bergerak di zona merah. Apakah ini akan terus berlangsung sepanjang hari atau Mas Hans punya penilaian lain? Ya, nampaknya market agak khawatir ya, dan kita pikir akan berlangsung sepanjang hari ini ya. Tekanan terjadi karena harga minyak dunia kembali jatuh ya. Untuk kontrak Juni melemah 43,4% ya, ke 11,57. Nah, ini mengikuti pelemahan yang terjadi pada perdagangan kemarin juga. Kalau kemarin minyak kontrak Mei yang mau jatuh tempo pada Selasa itu mengalami penurunan hingga sempat minus paling rendah di 40,32 gitu. Dan sempat tutup di 37,63 minusnya ya. Oke, turunnya harga minyak ini yang menjadi sentimen negatif yang paling signifikan akan mempengaruhi indeks atau ada sentimen lain sebetulnya yang mempengaruhi? Ya, sentimen lain tentu saja masih masalah COVID ya. Kalau kita lihat sesudah minyak ini tutup karena demand-nya kan turun akibat COVID ya. Nah, di Amerika sendiri orang masih mencerna kira-kira apakah nanti bukaan ekonomi yang direncanakan itu apakah bisa tidak menyebabkan pandemi COVID berkembang. Karena di sana kan terjadi pertentangan antara Partai Republikan dan Demokrat ya. Dan Republikan mungkin lebih tertarik untuk cepat membuka ekonomi supaya ekonomi bertahan lagi, karena ini menjelang tahun pemilu. Sedangkan Demokrat lebih pro ke kesehatan dan mempertanyakan hal tersebut gitu. Nah, memang ada berita baik di sana gitu, karena pada Selasa kemarin Senat di Amerika itu meloloskan paket bantuan ya, stimulus sebesar 484 miliar US dollar untuk UMKM, rumah sakit dan pengujian untuk COVID ya. Ini jadi sentimen positif bagi mereka. Ini kalau kita melihat indeks global dan regional juga ini memang kurang menggembirakan, semua berada di zona merah. Ini juga Anda perkirakan juga akan terjadi di IHSG? Ya, kita pikir IHSG akan sulit bergerak ke teritori positif ya. Biarpun biasanya beberapa hari penurunan, hari ini menjadi periode yang bagus untuk melakukan akumulasi pembelian ya gitu. Dan sentimennya tentu saja ya, kita berpikir minyak nggak akan turun-turun terus, tetapi minimal signal yang diberikan oleh penurunan minyak ini menunjukkan bahwa sebenarnya pasar mengekspektasi bahwa masalah COVID ini masih berlangsung sampai bulan Juni ya, karena kontrak Juni masih turun ke bawah gitu. Tapi harusnya hari ini bisa membuka peluang bagi pelaku pasar untuk melakukan akumulasi di beberapa saham. Ini semua sektor akan terdampak sama atau sebetulnya ada mungkin beberapa sektor yang secara signifikan terdampak oleh turunnya harga minyak ini? Sebenarnya turunnya minyak ini positif bagi Indonesia ya, karena kan kita net imported minyak. Tetapi di sisi lain, setiap kali penurunan minyak terjadi, harga komoditas dunia juga mengalami penurunan, termasuk batu bara dan komoditas yang lain biasanya agak tertekan turun. Jadi biasanya sektor batu bara agak tertekan turun dan yang related dengan minyak agak tertekan bawah. Oke, ini ada semacam blessing in disguise ya bagi beberapa sektor lain ya? Ya, kalau kita lihat sebenarnya mungkin kalau orang berpikir Pertamina akan diuntungkan karena kan harga minyak bergerak turun ke bawah. Tetapi kita harus ingat juga pembatasan sosial berskala besar kan menyebabkan aktivitas ekonomi nggak terlalu berjalan. Berarti penjualan mereka juga akan tekan ke bawah. Jadi ekonomi belum normal saat ini yang kita lihat. Oke, tidak ada satu sentimen positif yang mungkin bisa mempertahankan indeks, Mas Hans? Ya sebenarnya kalau kita lihat pasar itu sempat positif minggu lalu karena menunggu ekonomi dibuka kembali gitu. Eropa merencanakan berbagai aktivitas pembukaan ekonomi dan Amerika pun akhir bulan mereka cukup optimis untuk membuka ekonomi. Nah, sebenarnya yang harus diperhatikan pelaku pasar adalah ketika Eropa membuka ekonominya, apakah ada terjadi peningkatan kasus COVID-19 kembali gitu. Jadi kalau seandainya pas ekonomi dibuka, ternyata kasusnya melonjak lagi, ini berarti akan menyebabkan terjadi lockdown kembali. Dan ini akan memukul ekonomi kembali gitu. Jadi
Ini yang jadi perhatian pasar dan tentu harus kita cermati ke depan. Dengan situasi seperti itu saat ini, apakah Anda masih punya saran untuk mungkin ada saham yang masih patut untuk dikoleksi atau lebih baik kita pegang cash hari ini? Ya, kalau kita pikir kita spekulatif buy ya, ada beberapa saham yang saya rekomendasikan gitu. Pertama, seperti PSAB ya. PSAB itu memang kalau kita lihat lagi bergerak turun ke bawah dan ada indikasi mulai naik. Biasanya ketika risiko global meningkat, kita melihat biasanya emas yang relatif dengan emas agak bergerak naik gitu. PSAB saya rekomendasikan beli di 187 sampai 194 gitu. Nanti target kita 202 sampai 214. Baik, Mas Hans, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di IDX Opening Bell.